Halo pengguna, selamat datang di website persebaran halte bus dan rute bus Trans Jogja yang dibuat oleh kelompok 11 Praktikum Sistem Informasi Geografis Terapan Teknik Geomatika UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya, Lia Lidiani, mewakili kelompok 11 akan memberikan sedikit tutorial mengenai penggunaan website ini dan juga peta online yang memuat lokasi halte bus Trans Jogja beserta rutenya. Pada website ini, ketika pengguna mengeklik website ini, maka tampilan pertama yang akan muncul adalah seperti ini, yaitu memuat gambar bus Trans Jogja beserta judul dari website ini, yaitu persebaran halte bus dan rute bus Trans Jogja. Kemudian dijelaskan bahwa website ini akan mengarahkan pengguna untuk mengakses peta online yang dibuat melalui Google My Maps yang mana memuat lokasi halte bus Trans Jogja beserta rutenya. Kemudian ketika di-scroll, maka pengguna akan diberikan informasi mengenai bus Trans Jogja. Kemudian akan diberikan juga informasi mengapa dilakukan pemetaan halte bus Trans Jogja beserta rutenya berbasis web GIS. Lalu ketika di-scroll lebih lanjut, maka pengguna akan diberikan informasi mengenai kelebihan dari web GIS yang telah kami buat. Untuk tutorial selanjutnya yaitu mengakses peta online, maka pengguna dapat menekan tombol yang berwarna ungu ini. Maka secara otomatis pengguna akan diarahkan ke Google Maps, karena pada dasarnya website yang kami gunakan untuk membuat peta online ini adalah Google My Maps, yang mana ketika pengguna menggunakan atau mengeklik peta online maka akan diarahkan secara otomatis ke Google Maps. Nah, secara tampilan jika dilakukan zoom in, maka terdapat banyak sekali marker yang memuat halte bus maupun tempat pemberhentian bus. Nah, ketika pengguna menekan lihat legenda, maka akan ditampilkan deskripsi atau tujuan dari pembuatan peta persebaran halte bus dan rute bus Trans Jogja. Lalu akan ditampilkan juga berbagai rute dengan kodenya masing-masing, mulai dari 1A hingga 15. Lalu ada halte, ada TPB atau tempat pemberhentian bus, dan juga TPB tanpa plang. Kemudian pengguna dapat mengaksesnya dengan cara sebagai berikut. Nah, selanjutnya ketika pengguna keluar dari tampilan legenda peta, maka tampilan Google Maps-nya akan seperti ini. Dengan adanya peta online ini, sebenarnya pengguna dapat mengetahui lokasi halte bus terdekat dari lokasi pengguna. Jadi semisal lokasi saya berada pada tanda bulat yang berwarna biru ini. Kemudian saya ingin pergi ke suatu tempat yang mana saya ingin menggunakan transportasi umum. Kemudian saya melihat peta online ini. Nah, dari peta online ini saya dapat mengetahui marker mana atau halte mana yang terdekat dari lokasi saya. Semisal saya memilih marker yang berwarna biru. Nah, lalu akan muncul informasi bahwa halte yang berwarna biru ini merupakan halte Gamping. Ketika di swipe up, maka akan muncul legenda peta yang mana dalam halte ini terdapat 3 kode rute, yaitu 6A, 6B, dan juga 10. Yang mana ketiga rute ini merupakan bus Trans Jogja yang ada pada halte ini. Selain itu, pada legenda peta ini juga ditampilkan foto yang mana pengguna dapat mengetahui apakah ketika berada di lokasi halte dapat mencocokkan apakah lokasi halte yang dituju oleh pengguna itu sudah benar dengan menyocokkan foto yang ada pada legenda ini. Pada legenda ini juga diberi informasi rute start dan juga stop dari masing-masing kode rute. Kemudian pengguna dapat menekan rute.
nanti pengguna akan mendapatkan informasi waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menuju ke halte bus terlebih dahulu, yaitu sebesar 10 menit. Apabila pengguna ingin mengganti halte yang lain, maka dapat juga menekan lokasi-lokasi halte yang lain, misal seperti ini. Nah, ini adalah halte SMA 1. Kemudian menekan rute, maka waktu yang dibutuhkan pengguna untuk menuju ke lokasi halte yaitu selama 17 menit. Setelah mengetahui ini, mungkin pengguna masih ada yang bingung apa sih bedanya dari marker yang berwarna biru, hijau, dan juga merah. Nah, kalau untuk hal ini pengguna dapat melihat pada bagian legenda peta. Nah, pada legenda peta ini pengguna dapat membedakan bahwa marker biru merupakan halte, marker hijau merupakan tempat pemberhentian bus atau TPB, dan marker merah merupakan TPB yang tanpa pelang. Sebenarnya pada ketiga marker ini dapat dibedakan secara langsung melalui gambar-gambarnya. Pada umumnya, halte itu memiliki fasilitas yang lebih lengkap daripada tempat pemberhentian bus, karena pada tempat pemberhentian bus biasanya hanya berupa tangga untuk menaiki bus saja, tidak ada seperti informasi rute atau informasi-informasi lainnya yang lengkap seperti di halte. Nah, untuk membedakannya maka dapat keluar dengan menekan tanda panah ini. Nah, contohnya ini adalah halte Gamping. Halte Gamping itu dia akan nampak lebih lengkap ya, lebih proper fasilitasnya selayaknya seperti rumah. Namun untuk tempat pemberhentian bus itu, nah, semisal tempat pemberhentian bus Pasar Gamping, di sini itu hanya layaknya ada rambu bus atau bus stop seperti itu. Kita ambil contoh lain, tempat pemberhentian yang lain. Nah, di sini hanya berupa tangga saja untuk menaiki bus. Lalu bagaimana dengan tempat pemberhentian bus yang tanpa pelang atau berwarna atau marker berwarna merah? Misal seperti ini. Nah, dia juga hanya berupa tangga untuk menaiki bus, tetapi tangga yang pada tanpa pelang ini tidak sebagus atau hanya sesederhana ini, tidak sebagus pada tempat pemberhentian bus atau TPB. Lalu saya akan memberikan tutorial kepada pengguna untuk menghilangkan tampilan peta ini pada Google Maps. Semisal pengguna sudah selesai menggunakan peta online mengenai persebaran halte dan juga rute bus Trans Jogja. Kemudian pengguna keluar dari Maps ini. Nah, maka tampilan pada menu jelajah itu masih seperti ini, masih membingungkan. Pengguna akan merasa terganggu mungkin dengan tampilan yang seperti ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Nah, pengguna dapat menekan pada menu tersimpan, lalu men-scroll ke bagian bawah, menekan peta, lalu pengguna menekan peta ini. Nah, secara otomatis tampilannya akan seperti ini. Lalu pengguna bisa menekan lihat legenda peta, kemudian menekan tutup, kemudian keluar. Kita coba cek pada menu jelajahi. Nah, secara otomatis peta online yang sebelumnya sangat banyak memiliki marker akan hilang dan pengguna dapat menggunakan Google Maps secara normal kembali. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan mengenai pemakaian website dan juga cara mengakses peta online yang memuat lokasi halte bus Trans Jogja beserta rutenya. Semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat memudahkan pengguna dalam mengakses dan juga memakai peta online ini. Apabila pengguna membutuhkan bantuan maupun informasi lebih lanjut mengenai website maupun peta online ini, maka dapat menghubungi kami melalui email kelompok yang tertera pada website ini di bagian bawah, yaitu kelompok 11sigter@gmail.com. Terima kasih dan selamat menggunakan.